Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam sehat selalu. Perkenalkan, nama saya Endi Sabara, mahasiswa pasca sarjana Universitas Tadulako, program studi bahasa Indonesia. Jadi berdasarkan tugas final yang diberikan kepada saya, maka pada kesempatan ini insya Allah saya akan menjelaskan tentang mata kuliah pemerolehan bahasa kedua. Pemerolehan bahasa kedua memiliki pengertian yang berbeda-beda, di mana pengertian ini ada beberapa pakar atau menurut pendapat. Yang pertama, menurut Khalid Aharras, dia menerangkan bahwa bahasa kedua itu adalah bahasa yang diperoleh anak setelah mereka memperoleh bahasa pertama. Sedangkan menurut Jarwo Wijoyo mengatakan bahwa pemerolehan bahasa kedua itu diperoleh melalui proses orang dewasa yang belajar di kelas, yaitu pembelajaran secara formal diperbandingkan dengan bahasa pertama secara alamiah. Sehingga pemerolehan bahasa kedua ini dapat disimpulkan bahwa bahasa kedua adalah proses seseorang belajar bahasa kedua di samping bahasa ibu, di mana mengacu pada aspek sadar dan bawah sadar dari masing-masing proses. Bahasa kedua biasanya mengacu pada semua bahasa yang dipelajari setelah bahasa pertama atau bahasa ibu. Di dalam pemerolehan bahasa kedua ada beberapa ciri yang harus diketahui. Ciri-cirinya itu ada 3. Yang pertama adalah pemerolehan bahasa kedua itu mempunyai sifat klasikal. Kemudian yang kedua, adanya keterlibatan budaya. Dan yang ketiga, peranan usia. Yang pertama, yaitu tentang bersifat klasikal. Dengan kesadaran mempelajari bahasa kedua, selain itu, situasi yang berlangsung pun formal. Seorang belajar bahasa keduanya berdasarkan pada aturan-aturan atau kaidah-kaidah yang ada. Dengan kata lain, tidak belajar apa adanya, tidak belajar asal-asalan, tetapi belajar mengikuti konsep-konsep yang telah dibuat oleh pengajar itu sendiri. Sehingga di dalam pembelajarannya ini, seseorang akan memiliki keterampilan penggunaan bahasa Indonesia secara langsung di dalam kehidupan sehari-hari. Itu ciri yang pertama. Kemudian ciri yang kedua yaitu adanya keterlibatan budaya. Nah, di sini terkadang seseorang belum menyadari bahwa keberadaan adat dan budaya sebagai aspek yang amat berperan di dalam pembelajaran pemerolehan bahasa. Orang dari luar negeri yang hendak belajar bahasa Indonesia, mereka berlatar belakang budaya-budaya yang beragam, berbeda dengan budaya Indonesia. Saat mereka belajar mengenai bahasa Indonesia, otomatis mereka pun mempelajari budaya-budaya negara kita. Hal inilah yang sangat berguna ketika berkomunikasi dengan warga Indonesia secara langsung, karena sudah mengenal dengan budaya yang ada di negara kita. Ciri yang ketiga yaitu peranan usia. Dilihat berdasarkan sudut pandang usia, di mana anak-anak usia dini lebih baik dalam melafalkan kata-kata dibandingkan dengan orang dewasa. Mengapa demikian? Karena alat pengucapan orang dewasa bisa dibilang sudah kaku. Sehingga di dalam pemerolehan bahasa kedua ini, pelafalan itu anak-anak lebih mudah, lebih cenderung, lebih cepat dibandingkan dengan orang dewasa. Begitupun sebaliknya, untuk hal-hal morfologi dan sintaksis, manusia atau orang dewasa ini lebih mampu dan terampil dibandingkan dengan anak-anak kecil. Kenapa demikian? Karena orang dewasa telah memahami ilmu-ilmu yang lebih banyak sebelumnya. Seperti yang diketahui, memperoleh bahasa adalah pembelajaran yang bertahap. Nah, itu adalah ciri-ciri daripada pemerolehan bahasa kedua. Nah, selain daripada ciri, yang penting juga kita ketahui bersama adalah ada namanya karakteristik pemerolehan bahasa kedua.
Nah, karakteristik pemulihan bahasa kedua ini ada 7, ya, ada 7. Yang pertama itu ada usia, kemudian yang kedua intelijensi atau IQ, yang ketiga kepribadian, kemudian yang keempat emosi, kemudian yang kelima ada sikap pembelajar, ada 6 yaitu motivasi, dan yang 7 minat dan bakat. Baik, kita mencoba melihat karakteristik yang pertama, yaitu usia. Perbedaan usia pembelajar bahasa kedua akan membedakan pula proses pembelajaran bahasa keduanya. Di mana Brown mengatakan bahwa dia telah membagi usia pembelajar bahasa kedua itu atau bahasa asing itu ke dalam 3 kelompok umur, yaitu kelompok anak-anak, kelompok remaja, dan kelompok orang dewasa. Jadi ada 3 pembagian kelompok ini yang disampaikan oleh Brown, ya, berdasarkan usia ini karakteristiknya. Kemudian karakteristik yang kedua yaitu intelijensi atau IQ, ya, atau IQ. Nah, intelijensi atau IQ seseorang dibedakan lagi ke dalam beberapa pembagian. Jadi ada beberapa pembagian ini, di dalam ada 7, ya, ada 7 pembagian intelijensi atau IQ di dalam karakteristik pemulihan bahasa kedua. Nah, yang pertama, intelijensi itu ada namanya intelijensi kebahasaan, kemampuan seseorang di dalam menguasai bahasa. Nah, tata cara berucap, ya, itu harus dimiliki intelijensinya. Kemudian yang kedua, berpikir secara logis dan sistematis, ya, berpikir secara fakta, sistematis dan sesuai dengan logika. Yang ketiga, spasial. Apa spasial? Yaitu kemampuan untuk menemukan jalan pada suatu lingkungan, kemampuan untuk membentuk image kental dari realita dengan kata cepat. Dengan cepat dia dapat ditransformasikan. Nah, ini namanya karakteristik intelijensi spasial. Kemudian ada lagi namanya karakteristik intelijensi musikal. Apa musikal? Yaitu kemampuan mengucapkan serta kemampuan menerima nada dan pola irama tertentu. Nah, itu juga dimiliki, ada salah satu karakteristik intelijensi, ya. Kemudian berikutnya intelijensi kinestik badani, yaitu ketangkasan dalam atletik, seni, dan tari. Nah, ini juga dimiliki oleh IQ, ya, oleh seseorang, IQ seseorang. Kemudian yang keenam ada namanya intelijensi atau IQ interpersonal, yaitu kemampuan memahami orang lain, bagaimana dia bertenggang rasa, bagaimana dia bertanggung jawab, bagaimana dia bertoleransi dengan orang lain. Itu namanya intelijensi interpersonal. Kemudian yang ketujuh, ciri karakteristik yang ketujuh dalam hal intelijensi, yaitu ada namanya intrapersonal. Intrapersonal. Apa itu intrapersonal? Yaitu kemampuan mengintrospeksi, melihat dirinya sendiri, mengembangkan apa yang disebut dengan sense of identity. Nah, ini jadi kemampuan untuk mengintrospeksi dirinya, melihat dirinya sendiri. Ini adalah salah satu intelijensi atau IQ interpersonal. Baik. Di dalam karakteristik tadi, yaitu karakteristik yang kedua, yaitu intelijensi. Kemudian apa karakteristik yang ketiga dalam pemulihan bahasa kedua? Ada namanya yaitu karakteristik kepribadian. Nah, menurut Kamus Bahasa Indonesia atau KBBI, yaitu cara bertingkah laku yang merupakan ciri khusus seseorang serta hubungannya dengan orang lain yang ada di lingkungannya. Kepribadian merupakan faktor penentu hasil belajar bahasa kedua. Karena berbeda kepribadian, maka berbeda pula hasil yang dicapai. Secara umum, orang menganggap bahwa orang yang memiliki kepribadian terbuka, yaitu dia akan lebih cepat dalam pemulihan bahasa keduanya. Jadi
karakteristik yang ketiga juga ini sangat penting, yaitu namanya karakteristik kepribadian. Kemudian yang keempat karakteristiknya yaitu emosi, ya, dimana emosi secara umum dapat dikatakan sebagai perasaan. Nah, menurut KBBI bahwa emosi itu dapat diartikan sebagai perasaan batin yang kuat atau keadaan dan reaksi psikologis seperti kegembiraan. Nah, ada keharusan, kecintaan yang bersifat subjektif. Nah, ini emosi. Kemudian karakteristik yang berikutnya yaitu sikap belajar. Nah, setiap pembelajar bahasa kedua itu memiliki sikap yang berbeda terhadap bahasa kedua yang dipelajarinya. Ada pembelajar yang bersikap positif terhadap sesuatu bahasa, ada pula juga yang bersikap negatif. Sikap dapat diartikan sebagai perbuatan yang didasarkan pada pendirian atau keyakinan. Ini berdasarkan dengan Kamus Bahasa Indonesia atau KBBI. Nah, sikap pembelajar terhadap bahasa kedua tentunya sangat mempengaruhi proses pembelajaran. Kemudian yang berikutnya adalah motivasi, karakteristik motivasi. Apa itu motivasi? Motivasi ini adalah unsur yang sangat penting untuk belajar. Jika tidak ada motivasi, maka proses pembelajaran sepertinya akan kurang berhasil. Motivasi merupakan faktor internal yang mempengaruhi perbedaan individu dalam perolehan bahasa kedua. Jadi, karakter motivasi juga ini sangat penting di dalam perolehan bahasa. Kemudian, karakter yang terakhir yaitu minat dan bakat. Menurut KBBI bahwa minat itu memiliki arti kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu, kemauan. Sedangkan bakat adalah dasar kepandaian. Sifat yang dibawa dari lahir, itulah bakat. Seseorang yang memiliki bakat pada bidang kebahasaan tentunya akan memiliki minat pada bidang kebahasaan. Bakat seseorang akan sangat membantu dalam keberhasilan pada bidang yang disukainya. Jadi karakter yang terakhir juga ini sangat menentukan dalam pemerolehan bahasa kedua. Baik, itulah ulasan atau penjelasan tentang tugas mata kuliah saya dalam hal pemerolehan bahasa kedua. Mudah-mudahan apa yang telah kami sampaikan ini ada manfaatnya untuk saya pribadi dan terutama kepada kita semua. Lebih dan kurangnya saya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.